X King. Gimana sih caranya anuin kamera ini kocak. Lah ikutnya tadi. NASA, sudah? Ini beneran dimulai 12 orang doang. Udah, Aul mulai Aul. Kak Yen sudah direcord. Guys, kakak, NASA, Hmm, sudah udah di terrecord belum? itu udah di record. Sudah. Ayo siap mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan dan bersedia untuk meluangkan waktunya dan hadir dalam presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang teori Martin Heidegger. Em, Tentunya di sini kami tidak saya tidak sendirian. Ini anggota kelompok kami, anggota kelompok saya. Selanjutnya, latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Yuk, Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perkembangan teknologi digital yang sangat besar telah membawa dampak besar dalam kehidupan manusia. Teknologi digital memberikan kemudahan dan akses yang luas, namun juga membawa dampak yang signifikan, terutama dalam konteks pemikiran eksistensial. Salah satu filsuf yang relevan untuk memahami eksistensial manusia di era digital adalah Martin Heidegger. Dalam filsafat eksistensialnya, Heidegger menekankan bahwa manusia adalah Dasein, makhluk yang selalu berada di dunia dan sadar akan keberadaannya. Menurut Heidegger, teknologi cenderung memandang dunia sebagai standing reserve atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan dapat mengalienasi manusia dari esensi keberadaannya yang otentik. Lanjut biografinya, Mbak. Baik, selanjutnya adalah biografi. Martin Heidegger adalah seorang filsuf terkemuka pada abad ke-20. Ia lahir pada 26 September 1889 di Maastricht,
Jerman. Pada tahun 1903, Heidegger melanjutkan pendidikan menengah di Konstanz dengan beasiswa dari gereja tempat ayahnya bekerja. Kemudian, pada tahun 1906, ia pindah ke Freiburg. Heidegger melanjutkan studinya di Universitas Freiburg dengan fokus awal pada teologi. Namun, karena masalah kesehatan, ia beralih ke bidang filsafat, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Pemikiran Heidegger dalam filsafat terkenal sulit dipahami. Gaya bahasa yang ia gunakan dalam setiap karyanya sangat kompleks, sehingga ada kamus khusus yang dibuat untuk membantu menerjemahkan istilah-istilahnya. Meskipun demikian, gagasan Heidegger memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan dan filsafat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Mbak. Baik, di sini akan menjelaskan mengenai karya Martin Heidegger. Pemikiran Heidegger dalam filsafat terkenal sulit dipahami. Gaya bahasa yang ia gunakan dalam setiap karyanya sangat kompleks eh, sehingga ada kamus khusus yang dibuat untuk membantu menerjemahkan istilah-istilahnya. Meskipun demikian, gagasan Heidegger memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandangan manusia terhadap kehidupan dan filsafat. Dalam karyanya yang lain, yaitu What is Called Thinking, pada tahun 1954, Martin Heidegger memperluas gagasannya dengan menegaskan bahwa berpikir merupakan aspek fundamental dalam proses belajar. Pandangan Heidegger tentang belajar juga relevan dalam dunia pendidikan modern. Next. Baik, di sini eh, sebab yang selanjutnya mengenai hakikat eksistensialisme teori Martin Heidegger. Eksistensial, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan pada manusia sebagai eksistensi, di mana eksistensi mendahului esensi. Menurut dia, pada tahun 2022, aliran ini muncul sebagai penolakan terhadap materialisme dan idealistik yang memandang manusia hanya sebagai objek fisik tanpa mempertimbangkan unsur subjektif seperti jiwa, akal, dan kesadaran. Sebaliknya, eksistensialisme menegaskan bahwa manusia adalah subjek aktif yang menentukan dan mengembangkan dirinya sendiri, serta memiliki kesadaran akan keberadaannya. Ini menjadi perbedaan dasar dengan pandangan materialisme dan idealisme yang hanya melihat manusia dari sudut pandang objek atau kesadaran semata. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, Martin Heidegger itu tidak secara langsung mengidentifikasi dirinya dengan aliran eksistensialisme, namun Heidegger memperkenalkan konsep dasar mengenai Dasein atau yang secara harfiah berarti ada di sini atau keberadaan. Dalam karyanya yang paling terkenal, Day and Time, pada tahun 1927, yang jadi pusat dari pemikiran eksistensialisme. Next. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu filsafat eksistensialisme teori Martin Heidegger. Menurut Martin Heidegger, pertanyaan tentang keberadaan hanya bisa dijawab melalui ontologi, yaitu dengan menghubungkan masalah ini dengan manusia
dan mencari maknanya dalam hubungan tersebut. Metode yang digunakan untuk ini adalah metodologi fenomenologis. Oleh karena itu, yang penting adalah menemukan makna dari keberadaan itu. Keberadaan manusia atau desain juga disebut metsein atau berada bersama-sama. Oleh karena itu, manusia terbuka terhadap dunianya dan segala yang ada di dalamnya. Keterbukaan ini didasarkan pada 3 hal mendasar, yaitu yang pertama, kepekaan, yang diwujudkan dalam bentuk perasaan seperti senang, kecewa, atau takut. Perasaan ini muncul karena kebersamaan manusia dengan yang lain, dihadapkan pada dunia sebagai nasib yang juga mengungkapkan kenyataan bahwa eksistensi kita terbatas. Yang kedua yaitu memahami, yang berarti manusia dengan kesadaran akan keberadaannya di antara keberadaan lainnya harus melakukan sesuatu untuk menggunakan potensi yang ada padanya, memberikan makna dan manfaat bagi dunia sesuai dengan kemungkinan-kemungkinannya. Dan yang ketiga yaitu kata-kata dan bicara. Bicara adalah asas eksistensial bagi kemungkinan manusia untuk berkomunikasi. Secara a priori, manusia sudah memiliki kemampuan untuk berbicara. Ia adalah makhluk yang dapat berbicara dan melalui bicara, ia mengungkapkan dirinya. Pengungkapan adalah pemberitahuan dalam suatu rencana yang diarahkan menuju tujuan tertentu. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah hubungan teori Martin Heidegger dengan teori-teori pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, teori sebelumnya ada teori Watson yang berada dalam ranah behaviorisme yang dicetuskan oleh John B. Watson pada tahun 1913. Fokus utama teori Watson adalah 1. Menjelaskan perilaku manusia berdasarkan hubungan antara stimulus dan respon. 2. Menekankan bahwa perilaku adalah hasil dari pembelajaran dan lingkungan, bukan faktor bawaan. Dan ketiga, menolak introspeksi dan lebih mementingkan hal yang dapat diamati secara objektif. Namun, teori Martin pada ranah pendekatan kognitif yang dicetuskan oleh Martin Seligman. Fokus utama dari teori Martin ini sendiri adalah 1. Menekankan pentingnya proses kognitif seperti cara seseorang memproses informasi dan interpretasi terhadap pengalaman. 2. Konsep learned helplessness menunjukkan bagaimana pengalaman kegagalan berulang kali dapat menyebabkan seseorang berhenti mencoba meskipun ada peluang untuk berhasil. Lalu, persamaan dan perbedaan teori Martin Heidegger dengan teori-teori pembelajaran sebelumnya, which is teori Watson. Kesamaan. 1. Keduanya menyoroti peran lingkungan dalam membentuk perilaku manusia. Dan kedua teori ini berbasis pada eksperimen untuk mendukung argumen mereka. Namun ada juga perbedaan antara keduanya, yaitu 1. Watson menitik beratkan pada stimulus respon tanpa mempertimbangkan proses internal atau kognitif. Sedangkan teori Martin mengintegrasikan pemikiran kognitif dalam memahami perilaku. Lalu perbedaan yang kedua, Watson memiliki perilaku sebagai hasil pengondisian, sedangkan Martin juga melihat bagaimana keyakinan individu yang berasal dari pengalaman dapat mempengaruhi perilaku. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari teori Martin Heidegger. Kelebihan dari teori Martin Heidegger ada 3. 1. Fokus pada pengalaman manusia, berpengaruh pada berbagai disiplin. Dan ketiga, penekanan pada eksistensialisme. Namun, adapun kekurangannya yaitu 1. Bahasa sulit dipahami. 2. Tuduhan nihilisme. Dan ketiga, terlalu abstrak. Kesimpulan dari teori Martin Heidegger adalah kesimpulan dari presentasi materi kali ini adalah Martin Heidegger adalah seorang filsuf terkenal pada abad ke-20, dikenal dengan pemikirannya tentang eksistensi manusia dan hakikat keberadaan. Pandangannya juga mempengaruhi teori pembelajaran, di mana Martin Heidegger melihat pembelajaran bukan hanya pengumpulan pengetahuan,
tetapi sebagai proses eksistensial yang melibatkan pemahaman diri dan dunia. Dalam konteks ini, pembelajaran harus melibatkan refleksi mendalam yang lebih dari sekedar aspek kognitif dan mencakup dimensi emosional serta spiritual dalam pengalaman hidup manusia. Dari pemaparan beberapa submateri teori Martin Heidegger, adakah pertanyaan dari kawan-kawan semua? Jika ada, bisa langsung raise hand ataupun uh, komentar. Kita Pertanyaan masih tiga menerima ya. pertanyaan saja. Udah pas ini udah awal Nah, pas tiga. Kak Iso. Yuk, siapa yuk? Silakan teman-teman. Wow, Izin menjawab pertanyaan dari Sofia Salsabila. Pertanyaannya, bentar, apa yang dimaksud oleh Heidegger bahwa pertanyaan tentang keberadaan hanya bisa dijawab melalui ontologi yang menghubungkan masalah ini dengan manusia? Lalu, bagaimana menurut Anda ontologi dalam pemikiran Heidegger dapat diterapkan untuk memahami fenomena pendidikan atau pembelajaran dalam konteks kehidupan sehari-hari? Oke, di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaannya. Jadi, eh, ontologis dalam pemikiran Heidegger ini hubungannya tuh erat terkait dengan subjeknya itu yang merenung tentang dirinya sendiri. Dalam hal ini, manusia berperan sebagai penghubung yang memunculkan pertanyaan tentang keberadaan dan mencarinya dalam keterlibatan aktif dengan di dunia. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak hanya berfungsi sebagai makhluk yang berfungsi secara mekanis atau biologis, tapi juga sebagai individu yang menyadari keberadaannya dan menjalani kehidupan dalam dunia dengan tujuan bersama. Dalam konteks pendidikan, ontologi Heidegger dapat diterapkan dengan memahami pembelajaran sebagai proses yang melibatkan kesadaran diri dan pencarian makna. Pembelajaran bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang menemukan tujuan dan makna hidup. Ini berarti pendidikan harus mengakomodasi keterlibatan aktif siswa dalam dunia mereka, memberi ruang untuk refleksi diri dan melihat proses pembelajaran dalam konteks waktu yang terus berubah. Dengan demikian, pembelajaran menjadi perjalanan eksistensial yang mendalam, di mana siswa tidak hanya belajar tentang dunia, tetapi juga tentang diri mereka sendiri. Bagaimana jawabannya? Apakah bisa diterima atau ada sanggahan? Terima kasih, jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Mbak Amel. Pertanyaannya, salah satu kekurangan teori Martin adalah bahasa yang sulit dipahami. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara mengatasi agar bahasa yang digunakan tersebut mudah dipahami?
Eh, menurut kelompok kami, karena adanya kekurangan dari teori Martin itu sendiri, yaitu salah satunya bahasa yang kurang mudah untuk dipahami, ada satu kamus yang memang untuk dikhususkan, khusus untuk kita yang ingin mempelajari teori Martin. Jadi, mungkin menurut kami, kelompok satu, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memahami teori tersebut adalah memahami dari clue-nya yang ada di kamus itu. Ada kamusnya kok, Mbak. Yuk. Apakah ah, terus ada cara yang lain bagi kami, diskusi itu penting. Jadi, untuk memahami teori yang cukup kompleks seperti yang dicetuskan oleh Martin ini, diskusi sangatlah penting untuk dilakukan. Karena dengan cara diskusi, kita dapat mendapatkan beberapa pendapat dari orang-orang, dan kita akan mengambil kesimpulan yang menurut kita paling tepat. Seperti itu. Apakah ada sanggahan dari Mbak Amel? Oh, oke, makasih. Sudah cukup. Berarti ada kamusnya sendiri ya? Ada. Tadi sudah disinggung di materi ya. Makasih, sudah cukup. Baik, sama-sama. Paul, Oi, kurang 5 menit. Ayo. oke. Jadi saya jawab pertanyaan yang terakhir yaitu dari Putri Fatmawati. Pertanyaannya, bagaimana matematika dapat digunakan secara lebih otentik dalam kehidupan manusia? Sejalan dengan pandangan Heidegger. Eh, dalam matematika dapat digunakan secara lebih otentik dalam kehidupan manusia sesuai dengan pandangan Martin apabila ia dihubungkan dengan pengalaman hidup yang lebih mendalam, bukan hanya sekedar alat teknis atau abstrak. Matematika dalam perspektif Martin harus dipahami sebagai bagian dari cara kita berinteraksi dengan dunia, baik eh, baik dalam memahami struktur pada pola dunia fisik maupun dalam merefleksikan tempat kita di dalam dunia tersebut. Dengan demikian, matematika yang digunakan secara otentik adalah matematika yang memberikan makna lebih dalam eh, dan terhubungan yang lebih dengan kehidupan dan eksistensi manusia. Bagaimana? Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sungguh sangat amat dapat diterima. Terima kasih sama-sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok satu. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Mohon maaf apabila kita kelompok satu membuat kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.